kalau di situ emang ada makhluk-makhluk halus yang ngerjain kita. Dapat 1 bulan, dia itu cerita kalau anaknya itu yang kecil tuh sering nangis. Nah, kemudian yang anak yang umur 5 tahun itu, ya, kenapa coba? Ditakut-takutin pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, jumpa lagi di Sang Chandra, channel yang bercerita tentang cerita-cerita horor. Kali ini aku akan bercerita tentang bagaimana waktu dulu ketika aku masih kontrak ya, di kawasan seputaran Kelurahan Sobo. Jadi aku nggak sebutin untuk nama kontrakannya. Jadi waktu itu aku ngontrak itu sekisaran 5 tahun di situ ya. 5 tahun dan sebenarnya ketika aku masuk pertama kali di kontrakan tersebut sih nggak ada apa-apa. 1 bulan, 2 bulan nggak ada apa-apa. Cuman ada beberapa tetangga yang bercerita. Cuman waktu itu juga aku nggak ngeh karena ceritanya hanya seperti ini. Pak, Bu, kenapa sih kok berani banget ya tidur di rumah tersebut, ngontrak di rumah itu? Padahal lo ya, yang ngontrak di sini nih paling bertahan itu cuma 1 tahun. Paling lama 1 tahun 1 bulan, 1 tahun 2 bulan. Kok Bapak dan Ibu berani? Lo emangnya ada apa? Ya nggak ada apa-apa. Dia bilang gitu, jadi aku sih nggak curiga, biasa-biasa aja. Nah, pas dapat 6 bulan waktu itu ya, 6 bulan itu aku tuh kan melek ya. Melek biasanya sampai jam 2, sampai jam 3, sampai jam 4, kadang juga sampai jam 5 pagi. Nah, pas jam 2 malam, pas malam Jumat kalau nggak salah itu ya. Aku waktu itu sedang santai mainin laptop, lagi ngerjain sesuatu. Nah, pas di kamar belakang itu kan pintunya kekunci tuh. Nah, pintunya itu bunyi nih, krek 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 krek. Kalau orang Jawa bilang tuh grendel, bukan grendel sih, yang pegangan kunci apa tuh namanya tuh. Jadi gini, krek 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 krek. Nah, pas bunyi krek 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 itu, aku buka pintunya, tak liatin, loh, nggak ada apa-apa. Habis itu tak tutup lagi. Aku mainin laptop lagi ya. Dapat setengah jam, itu bunyi lagi, krek 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 krek. Tak buka lagi, loh, nggak ada apa-apa. Tapi kok bunyi krek krek. Habis itu aku mungkin mikir, mungkin ya aku udah terasa kalau itu si makhluk-makhluk halus di situ yang ada di kamar belakang. Akhirnya pintunya tak buka, nggak bunyi lagi krek-krek. Oh, berarti dia nggak dibuka waktu itu. Terus dapat beberapa bulan kemudian, aku kan punya kipas tuh, kipas yang berdiri. Nah, terus yang bawahnya tuh bunder. Kalau dia kena tikus, kena angin, kena dorong sama tikus ya, itu nggak bakalan jatuh karena yang bawah itu kan bunder gede gini nih. Nah, pagi-pagi waktu aku bangun, kipas itu tiba-tiba jatuh, dia tergeletak. Nah, dari situ aku udah semakin curiga kalau emang rumah itu benar-benar ada penunggunya, makhluk halus ya. Terus si my wife, istriku itu, pernah sih suatu malam bunyi suara jeduk, jeduk, jeduk gitu. Istriku juga udah bilang sih sama aku kalau di situ emang ada makhluk-makhluk halus yang ngerjain kita. Tapi waktu kita tinggal di situ ya, walaupun ada hal-hal seperti itu, tapi rezeki lancar aja kayaknya. Terus pas waktu malam apa ya? Jadi gini, pas suatu malam itu kan memang pintunya kan kupu tarung tuh. Jadi kupu tarung yang ada 2, kanan kiri ada pintu itu. Aku udah tidur kira-kira jam 10-an lah, jam 10-an, istriku juga udah tidur jam 10-an. Nah, pas jam 12 malam itu
pintunya itu begini, gruk, 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 gitu. Nah, aku langsung lari, aku terbangun langsung lari, ngambil nyari apa gitu ya. Nyari waktu dapat ini martil, palu. Jadi aku ngambil palu, kemudian aku buka pintunya, ternyata nggak ada apa-apa teman-teman. Bener-bener deh di rumah itu. Terus kemudian ya ketika aku duduk, karena di belakang itu kan pintunya bukan pintu ya, ada ruangan. Di belakang tuh ada kamar lagi. Terus di sebelah sananya itu kamar mandi. Jadi kalau kita duduk itu kelihatan banget. Jadi ketika aku pas noleh ke belakang, itu kadang-kadang kelihatan sliwer gitu. Jadi warnanya hitam, serut lewat. Nah, dapat berapa tahun? 5 tahun ya. Nah, dapat 5 tahun. Terus aku pindah dari rumah itu, pindah kontrakan. Nah, kebetulan yang ngontrak itu punya anak kecil masih umur 5 tahun, yang satunya masih bayi. Yang satunya 5 tahun ya, satunya masih bayi. Karena kita udah kenal sama beliaunya, yang ngontrak rumah itu yang ngelanjutin kontrakan kita, karena kita oper kontrak kan waktu itu. Dapat 1 bulan, dia itu cerita kalau anaknya itu yang kecil tuh sering nangis. Nah, kemudian yang anak yang umur 5 tahun itu, ya, kenapa coba? Ditakut-takutin pocong. Buset. Padahal waktu aku di sana itu, ya, itu nggak ada yang namanya pocong. Cuman aku kalau di sana tuh pernah digimpiin, ya, jadi waktu dalam mimpiku itu di kamar belakang itu ada wanita cakep banget ya. Kulitnya putih, mulus, rambutnya panjang. Kemudian dia cuma senyum sama gua. Senyum sama aku itu. Jadi gak pernah yang namanya nakut-nakutin kayak pocong. Nah, anak itu yang umur 5 tahun, itu ditakut-takutin pocong. Akhirnya dia cuman bertahan di situ 7 bulan. 7 bulan kemudian dia pindah lagi. Waktu itu kan waktu perkontrak itu kurang 1,5 tahun. Jadi kalau dia cuma nempatin 7 bulan, itu masih kurang 8 bulan lagi. Akhirnya kosong rumah tersebut. Nggak tahu sih sampai sekarang itu udah ada yang ngontrak apa belum. Nah, sekarang ini pas malam Jumat teman-teman. Malam Jumat, aku buat video ini malam Jumat. Nah, di depan kameraku ini di sebelah kiri. Ini kayaknya jangan nengok-nengok kayak aku ini. Dan aku malam ini itu bikinnya sendirian. Istriku udah tidur. Udah tidur dari tadi, aku ditinggalin sendirian ini. Ini ada yang nengok-nengok. Ya, nengok-nengok ke aku. Tapi nggak masalah. Dan seperti itu teman-teman ya, nanti akan kita lanjut lagi untuk cerita-cerita horor yang menarik di kawasan Banyuwangi. Aku masih banyak cerita-cerita horor yang aku alamin sendiri, nanti akan kita angkat dalam video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan dukung terus channel ini supaya channel ini tumbuh berkembang. Thank you, bye-bye.